datang dan Assalamualaikum kepada tetamu kami yang sudah berhadir. Yang terhormati Direktur Masjid Umum Daerah Madrasah Sajian Penyambungan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Pelayanan Medis. Yang kami hormati perwakilan dari Kemenkes, yaitu tim kerja surveillance dan doa akan saya bawakan secara Islam yang lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil dengan 158 tempat tidur yang reguler. Dari 158 tempat reguler tersebut, 105 sudah kita persiapkan untuk base. Kemudian kita juga memiliki ruangan isolasi untuk TB ada 7 bed, dan untuk isolasi PA kita ada 4 bed dengan 2 ruangan. Lanjut. Ini untuk pelayanan kita di rumah sakit cermat, yaitu cepat, efisien, ramah, memuaskan, aman dan terjangkau dengan memiliki semboyan, sambut dengan senyuman, sapa dengan ramah dan sentuh dengan kasih sayang. Lanjut. Ini suatu organisasi Bu di rumah sakit kita. Kita terdiri dari 3 wadir dan juga ada 2 kabak dan 1 kab. Ada 3 kabak dan kabit-kabit. Nah, ini terkait dengan timeline pelaksanaan surveillance di RSUD Petamburan. Kita mulai melaksanakan surveillance di SKDR itu sejak tahun 2023. Nah, di bawah tahun 2023 kita belum memiliki tim surveillance di rumah sakit. Jadi sistem pelaporan di rumah sakit saat itu masih langsung, tidak melalui aplikasi. Jadi kita hanya pelaporan langsung ke dinas kesehatan ataupun melalui pelaporan yang dilakukan oleh rekan medik yang langsung ke sistem pelaporannya rekan medik yang di Kemenkes. Ini SK tim pelayanan PA, mungkin agak kurang jelas, nanti bisa kami berikan untuk soft copy-nya ke ibu yang hadir pada hari ini. Itu beberapa tim yang sudah masuk ke dalam tim PA. Dan ini tim P3I dan SKDR-nya yang ada di rumah sakit. Nah, ini alur pelayanan pasien yang datang selama ini terkait dengan pasien penyakit infeksi emerging. Nah, jika pasien rujukan dari rumah sakit atau dari KKP, maka kita cek apakah termasuk kasus PA, maka dia akan langsung diturunkan di isolasi. Kemudian dilakukan screening di situ dengan gejala klinis sedang dilakukan di isolasi, dan gejala klinisnya berat kita lakukan di ICU isolasi. Begitu juga pasien datang ke IGD kita triase di depan triase. Dan jika dari form screening yang selama ini kita buat itu masih form yang lama, dok, itu jika ditemui dia sebagai suspek maka alurnya sama masuk ke IGD isolasi. Namun jika tidak maka masuk ke IGD reguler dan ke ruang rawat reguler. Nah, ini alur pelaporan dari kasus PD3I. Nah, selama ini kami hanya melaporkan kasus PD3I dan SKDR, di mana jika ada kasus suspek PD3I dan SKDR, maka petugas epidemiologi rumah sakit melakukan surveillance aktif dan surveillance pasif terkait kasus. Kemudian petugas rumah sakit melakukan konfirmasi kasus suspek PD3I ke DPJP. Jadi seperti yang saya bilang tadi, maka berdasarkan DPJP, jika DPJP menaikkan kasusnya sebagai suatu prasarana terkait dengan pelayanan PA yang ada di RSUD Petamburan pada saat ini. Ini kami mempunyai ruangan IGD isolasi infeksius untuk tak di depan, jadi itu masuk pasien itu langsung turun di depan pintu ke IGD isolasi infeksius. IGD isolasi infeksius ini bertekanan negatif, ada 4 tempat tidur untuk yang pasien yang biasa lah bisa dibilang ya, ada 1 tempat tidur untuk pasien ibu hamil. Jadi dipisahkan antara ibu hamil dengan pasien yang
tidak ibu hamil lah, bisa dibilang seperti itu. Nanti perawatnya ada masuk dari pintu belakang, berbeda pintu dengan pintu masuknya dari bagian isolasi turun. Di situ sudah menggunakan APD, jadi ada ruangan APD tersendiri, laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler. Ini ditanggung jawabi oleh Dr. Rosman dari depan kita. Di dalam lab mikrobiologi ini ada beberapa alat yang sudah ada di situ. Termasuk di situ ada Vitek 2 Compact, alat sensitivitas antibiotik, kemudian ada alat PCR yang biasa kita gunakan pada saat COVID. Namun kemarin sempat juga digunakan untuk penelitian terkait penggunaan alat PCR untuk mendeteksi TB paru, sensitivitas obat. Ini ada pewarna anggram, kemudian ada DCM. Ini ada PGC level 2 dan beberapa alat-alat yang memang digunakan alat ekstraksi, vortex, centrifuge dan sebagainya memang digunakan di laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler. Infeksi emerging. Baik, mohon lanjut. Apa yang jadi? Oh ya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanat, saya sebenarnya mereview deh. Anak itu mungkin sudah tersosialisasi oleh Rumah Sakit Adamali sebagai rumah sakit paripurna di regional Sumatera Utara. Jadi regional Sumatera Utara ini sebagaimana amanah dari surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1491 tahun 2023, bahwasanya kami RSPI Sulianti Saroso menjadi koordinator untuk pengakuan penyakit infeksi emerging. Kemudian diregionalisasi, ada rumah sakit paripurna di strata paripurna itu di Sumatera Utara ini adalah Rumah Sakit Adamali. Lanjut, di SK ini, di surat keputusan Menteri Kesehatan ini, bahwasanya di situ disebutkan kami Rumah Sakit Sulianti sebagai koordinatornya. Bukan berarti kami paling pintar deh, kami cuma sharing nanti, karena kami memang banyak merawat pasien-pasien yang infeksi tersebut dan kami merupakan rujukan nasionalnya untuk penyakit-penyakit khusus tersebut. Di situ disebutkan juga bahwasanya maaf repotin deh. Mana kamu? Iya. Maaf Pak, jadi ke depan dulu ya. Sebelum ini dulu. Nah, ini bahwasanya di sini setelah kami sebagai koordinator, ada juga ditunjuk di sini adalah rumah sakit yang di Ampu dan rumah sakit pengakuan di regional. Baik, lanjutkan. Kemudian, nah ini kami adalah koordinator sebagai pengakuan layanan infeksi emerging. Kemudian tentunya kita akan membuat nota kesepahaman dulu dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara ini, dan ini sudah terjadi di tahun 2023, waktu itu tepatnya di bulan September. Dan kami sudah dari rumah sakit koordinator dengan rumah sakit regional RSUP Haji Adamali itu juga sudah membuat PKS-nya. Jadi kami harapkan apakah rumah sakit Adamali tersebut sudah ber-PKS juga dengan sini, atau di strata utama dulu yaitu Rumah Sakit Haji Medan yang untuk wilayah Sumatera Utara adalah Rumah Sakit Haji Medan sebagai di bawahnya Rumah Sakit Adamali. Apakah mohon izin, apakah sudah pernah? Sudah PKS. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau saya lihat tadi juga ada SKTP ya, terima kasih Bapak Direktur dari Fasilitasi. Kemudian layanannya atau laporan-laporannya teratur, sudah sering dilakukan seperti itu. Terima kasih banyak. Tentunya kita tidak bekerja sendiri dari Kementerian Pusat, didukung oleh pemerintah daerah, baik terkait anggaran maupun terkait kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan terkait pengampuan layanan penyakit infeksi emerging. Lanjut. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, menjaga Indonesia ini jangan sampai terjadi wabah seperti tahun lalu. Kita tergobok-gobok seperti itu ya, sampai semua aspek itu terdampak, baik ekonomi, sosial, dan semuanya terdampak dari kejadian waktu tahun 2020 sampai kemarin tahun 2022 ya, masih ada banyak lumayan pasien COVID. Menjaga Indonesia dengan apa? Deteksi dini nanti akan nyambung dengan 7
tujuan tadi yang kita kesini asesmen terkait surveillance syndrome. Jadi deteksi dini dengan surveillance syndrome dan deteksi berbasis laboratorium. Kemudian menanggulangi kejadian penyakit infeksi emerging agar tidak berkembang apabila sudah terdeteksi, oh ujuk-ujuk ada gejala baru. Ini kok pasien agak aneh. Dilakukan tadi pemeriksaan atau surveillance syndrome bisa dicegah supaya tidak terjadi penyebaran selanjutnya atau menjadi lebih luas seperti itu. Menahan penyebaran infeksi emerging yang ditemukan di suatu daerah biar terlokalisasi. Apabila di suatu daerah itu ada terdeteksi suatu penyakit baru yang berpotensi wabah, supaya tidak menyebar ke tempat lain, bisa terlokalisasi. Makanya tadi terima kasih sekali lagi bahwasanya di sini sudah tersedia IGD isolasinya, ruang perawatan isolasinya, kemudian laboratorium dan lengkap. Terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian menekan angka kematian tentunya kalau kita akan laksanain dengan baik, insya Allah kematiannya juga akan menjadi menurun. Nah, tujuan khususnya apa? Menyiapkan memfasilitasi pelaksanaan 4 pilar dari sistem untuk pencegahan infeksi emerging tadi. Tersedia registry tadi sudah bagus, terima kasih sudah dari tahun 2023 sudah melaporkan secara SKDR. Kita harapkan supaya di seluruh Indonesia ini dari KMK 198 rumah sakit, apabila terjadi ketemu suatu infeksi baru, supaya seluruh nasional itu diketahui sehingga tidak menjadi suatu bahan dan bisa dianalisis untuk tidak terjadi atau berdampak menjadi lebih parah lagi. Lanjut. Nah, ini tadi 4 pilarnya apa? Untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita sebenarnya supaya tidak terjadi lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kita tergopoh-gopoh dengan upaya kesiapsiagaan kita yaitu prevensi, pencegahan supaya tidak secara deteksi dini sudah terdetek supaya tidak menjadi wabah. Kemudian kalau sudah terjadi ada sesuatu yang terdeteksi, kita cepat respon. Assalamualaikum warahmatullahi yang terhormat Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur dan Bapak Ibu semua, terima kasih atas sambutan hangatnya gitu ya, walaupun kita di sini misalnya baik, kami dari tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging akan menyampaikan tujuan kami datang ke sini gitu ya, dan nanti akan dirangkum melalui paparan saya. Jadi yang saya akan sampaikan terkait dengan pengembangan sistem surveillance sentinel penyakit infeksi emerging berbasis sindrom dan laboratorium di rumah sakit. Judulnya panjang sekali. Mau singkatnya kita juga sebenarnya bingung gitu ya. Mau singkat apa sindrom saja juga nggak cocok gitu ya. Tapi tadi sempat cerita dengan Ibu Wadi, ternyata di sini ternyata sudah dilakukan juga sentinel penyakit tuberkulosis gitu ya, dan saat ini gitu ya menjadi. Nah tentunya ini sudah banyak pengalaman sakit. Baik, next slide. Jadi dalam paparan ini nanti akan disampaikan apa sih latar belakang kita perlu melakukan ini gitu ya. Yang kedua, bagaimana konsep yang akan dilaksanakan yang memang nantinya bila mana rumah sakit ini akan menjadi lokasi untuk sentinel penyakit infeksi emerging. Next slide. Oke, ini sebagai latar belakang Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, tentunya ini hanya sekedar informasi. Jadi Bapak Ibu di sini semua tentunya sudah tahu banget ya terkait dengan apa itu penyakit infeksi emerging. Cuma saya perlu catatkan. Nah, ini adalah sebagian kecil Bapak Ibu. Sebenarnya banyak nama-nama penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Ini yang terakhir adalah ORPC. Mungkin Bapak Ibu juga kalau melihat berita gitu ya, yang lagi rame seperti berbadan Zika gitu ya. Jadi ORPC mengalami sistem saraf gitu ya. Kemudian yellow fever, kemudian respon saat haji atau umroh itu jadi suatu ancaman bagi kita gitu ya. Karena kita di sini banyak yang haji atau umroh gitu ya. Nah ini adalah berbeda-beda penyakit yang selalu dilaporkan dan terus dilaporkan gitu ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana di Indonesia? Kira-kira ada nggak sih penyakit-penyakit yang aneh tadi gitu ya? Penyakit demam kuning, penyakit virus Nipah, penyakit virus Nanta gitu. Kira-kira ada nggak? Slide-nya banyak tahu ya.
melihat di sini slide ini Bapak Ibu bahwa memang untuk kasus manusianya belum banyak diketahui contohnya virus Nipah. Virus Nipah itu di India tiap tahun dilaporkan, di Bangladesh dilaporkan, gitu ya. Dan setiap tahun bisa ada yang dilaporkan sampai meninggal. Nah sementara di Indonesia gimana untuk penyakit virus Nipah? Sampai saat ini belum dilaporkan satu kasus pun. Tapi kita lihat ekornya. Ekor virus Nipah itu ada di Bali, kemudian ada di Kelelawar. Kira-kira di sekitar Bapak Ibu ada kelelawar? Ada nggak ada? Oh nggak ada, nggak ada ya Bu. Kelelawar dua, suka makan buah gitu. Ada kan ya? Nah, oh nggak ada. Di rumah Ibu nggak ada deh. Tapi itu oke. Tapi kira-kira banyak juga ya di sini gitu ya. Kalau kelelawar dua, nah ini adalah menjadi perhatian buat kita. Ternyata memang kelelawar itu sebagai vektornya gitu ya, penyakit virus Nipah. Virus Nipah kalau udah satu itu tuh angka penanganannya sampai 70 sampai 100%. Nah ternyata berdasarkan hasil studi itu ternyata di Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Barat, di Jawa Tengah ternyata saat diperiksa kelelawarnya ternyata itu positif PCR gitu. Jadi benar-benar ditemukan virusnya. Gitu. Kemudian kira-kira kalau di rumah Bapak Ibu atau di sekitar Bapak Ibu ada virus kayaknya? Ada? Oh iya. Kalau di rumah udah ada lubang, udah tuh ada makanan gitu ya. Terus mah nggak mau masuk gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira kalau di sini demam berdarah banyak gitu ya? Banyak. Dari kasus-kasus demam berdarah semuanya positif atau ada yang negatif juga? Negatif juga ada ya, yang bukan terdiagnosis sebagai demam berdarah gitu ya. Kemudian hepatitis katanya kok bukan hepatitis ada kan banyak ya. Ini jadi pertanyaan buat kita semua gitu ya. Jangan kasus yang demam berdarahnya negatif ataupun misalnya demam tipoid gitu negatif, itu akan akhirnya diperiksa penyakit lain. Nah itu jadi pertanyaan, makanya ternyata beberapa penyakit virus Hanta, karena kita saat berbicara virus Hanta ini juga virus yang unik. Jadi dia virusnya adalah mimikri gitu ya. Mimikri saat dia itu jenisnya hampir sama dengan penyakit lain, menyerupai penyakit ini jadi kemudian demam tipoid gitu ya. Atau juga sampai menyebabkan kuning. Nah di Hanta ini ternyata di 27 provinsi termasuk Sumatera Utara itu ditemukan rekornya. Jadi di setelah diperiksa di khususnya ternyata positif Hanta. Gitu. Nah ini kemudian kira-kira kalau misalnya unggas, tentunya Indonesia sebagai ini ya orang yang konsumsi unggas yang tinggi gitu ya. Nah itu juga beberapa tahun yang lalu dalam 2015 juga kita sudah outbreak juga terkait dengan H1N1. Nah hal demikian ini yang menjadi perhatian. Ternyata kasus di manusia belum banyak diketahui, tapi ternyata kita punya faktornya gitu ya. Kita punya faktor resikonya. Kemudian ada zoonosis. Kira-kira yang paling SMKP dari Tim Kerja Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuki dokumentasi dulu ya. Baik, kita masuki dokumentasi belum nanti pengisian self assessment tools.